Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil gharril muhajjalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para alimil ulama, para asatidz, para kiai, para santri, hadirin hadirat, kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan satu kabar gembira yang telah disampaikan oleh junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Umat naik, di mana beliau bersabda, al jannatu mustaqatun ila arba'i nafarin. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Ada 4 golongan manusia yang nanti di akhirat dia akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya kita yang rindu kepengen masuk surga, tapi kali ini kata Nabi ada 4 golongan manusia yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita yang sedang nonton ini adalah termasuk orang-orang di dalamnya. Amin. Yang pertama, orang yang akan dirindukan oleh surga nanti kata Nabi, talilul Quran. Orang yang senantiasa rajin membaca Al-Quran. Kita tahu bahwa yang namanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Quran itu firmannya Allah yang diturunkan kepada malaikat, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, yang memakan waktu kurang lebih 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Sehingga jangankan membacanya, memegang Al-Qur'annya saja, kalau kita punya wudhu, insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Amin. Bahkan ada hadis lain yang menyatakan barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf saja, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak 10 kebaikan. Subhanallah. Lafaz alif lam mim itu bukan 1 huruf, melainkan 3 huruf. Alif lam mim. Sehingga siapa saja yang membaca lafaz alif lam mim, berarti dia akan mendapatkan kebaikan sebanyak 30 kebaikan. Itu yang membaca 3 huruf. Bagaimana orang-orang yang membaca Al-Quran secara full, yang isinya 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, tentu pahalanya akan semakin banyak dan semakin besar. Sehingga pantas orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, dia akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kepada kita umatnya, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran katanya, dikarenakan Quran nanti di akhirat dia akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang sering membacanya. Makanya mulai saat ini, detik ini, kita yang tidak bisa membaca Al-Quran, ayo kita belajar. Yang tidak mempunyai ilmu, kita belajar, percuma. Sholat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, tanpa ilmu akan sia-sia. Di dalam Jumat dijelaskan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amalu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang yang tidak mempunyai ilmu beramal, amalannya tidak diterima.
mardudatun la tuqbalu, ditolak, tidak diterima. Bahasanya mantep. Kalau kita ustadz kita sekarang dikasih kadang-kadang ditolak, dimasukin, diterima. Mardudatun tapi diterima. Kalau ustadz sekarang. Tapi kalau kata Nabi, mardudatun la tuqbalu, sudahlah ditolak, tidak diterima. Makanya yang tidak mempunyai ilmu harus belajar ilmu. Yang punya ilmu harus mengajarkan ilmunya. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku kata Nabi walaupun satu ayat. Ilmu tidak diamalkan tidak akan berbuah. Al ilmu bila amalin kasajari bila tamratin. Ilmu yang tidak diamalkan tidak akan ada hasilnya. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang pertama, orang yang akan dirindukan oleh surganya Allah nanti adalah orang-orang yang rajin membaca Al-Quranul Karim. Itu yang pertama. Yang kedua, hemat kuota nih biar cepet. Orang yang bakal dirindukan oleh surga nanti, kata Nabi, tahfidul lisan, yaitu orang yang mau menjaga lisannya, menjaga omongannya. Kita tahu bahwa yang namanya lisan ini terbuat dari daging tidak bertulang, sehingga berapa banyak saudara-saudara kita yang musuhan hanya gara-gara lisan. Tetangga dengan tetangga berantem gara-gara lisan, bahkan ribut musuhan sampai 7 turunan pun hanya gara-gara lisan. Al-lisanu kasayf, tajamnya lisan lebih tajam daripada pedang. Sehingga pantas kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang percaya kepada Allah, percaya hari kiamat, falyakul khairan, maka berkatalah dengan kata-kata yang baik, aw liyasmut. Kalau tidak bisa, lebih baik diam, kata Nabi. Karena banyaknya berbicara bagi orang yang awam itu akan menumpuk-numpuk dosa. Ngobrol ngalor ngidul, ujung-ujungnya gibah namimah. Man kasura kalamu kasural khataun, wa man kasural khataun kasurat dunubuhu, wa man kasurat dunubu ma'adahu minan nar. Barang siapa yang banyak omongnya pasti banyak salahnya. Siapa yang banyak salahnya pasti banyak dosanya. Orang yang banyak dosanya nggak mungkin masuk surga. Ma'adahu minan nar, siap-siap ngambil tempat duduk di neraka. Orang yang kedua yang dirindukan surga adalah orang yang bisa menjaga lisannya, menjaga omongannya. Yang ketiga, orang yang bakal dirindukan oleh surga nanti di akhirat, wa mut'imul jinan, yaitu orang yang memberi makan orang miskin, orang yang memberi makan fakir miskin. Garis besarnya orang-orang yang rajin sedekah. Sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, juga ada yang haram. Mana yang wajib? Yang wajib itu adalah yang sudah ditentukan waktunya, racikannya, bumbunya, segala macamnya oleh Allah dan Rasulnya, atau yang kita kenal zakat. Mustahiknya saja sudah ditentukan, inamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya. Yang disebut zakat itu sedekah wajib. Yang nerimanya saja, mustahiknya saja sudah ditentukan oleh Allah. Kalau salah tidak diterima oleh Allah. Bahkan dalam Irsyadul Ibad dijelaskan, la tahillu shadaqatun li ghaniyin wala li dhimirrati sawiyin, katanya. La tahillu, tidak halal, artinya haram. Haram sedekah zakat ini diberikan kepada orang-orang kaya dan juga orang-orang yang mampu. Awas, ini
Kita kadang-kadang salah kaprah ini di kampung-kampung. Yang kaya banyak mobilnya, tokonya gede-gede, banyak sawahnya dikasih zakat. Tetangga kita yang miskin makan sehari 2 kali, kadang-kadang tidak dikasih zakat. Ya, awas. Kalau yang kaya jangan dikasih zakat. Kalau sodakoh enggak jadi masalah. Saudara mau ngasih duren semobil ke saya, datengin ke saya, ngasihnya dengan niat sodakoh enggak jadi masalah. Tapi kalau zakat enggak boleh, haram. Nah, jadi ingat-ingat, mulai sekarang kalau mau zakat cari yang paling miskin, jangan orang kaya. Bang sugih dinaik zakat ketelimpang. Yang kedua, sedekah sunnah. Nah, kalau sedekah sunnah nih siapa saja. Orang miskin ngasih orang kaya boleh. Yang kaya ngasih orang miskin apalagi boleh. Itu. Kalau sedekah sunnah sih bebas. Menyingkirkan batu dari jalan, duri dari jalan, termasuk sedekah. Senyum juga sedekah. Ya, sedekah sunnah itu macam-macam. Kalau sedekah haram, nih sedekah haram. Sedekah haram misalkan kita patungan beli AO, whisky, brandy, TM, bir sekalipun, bir itu baik, artinya albirro, baik, mereknya racun itu. Itu sedekah haram. Atau barangkali yang sedang ngetren di kampung kita ini ada hajatan, ada hiburannya yang berbau maksiat, ada dangdutan, film, ubruk. Lalu kita habis asar nih undangan, hiburannya nanti malam habis isya. Itu sama, namanya sedekah haram. Kalau mau undangan nanti setelah hajat kalau ada hiburannya. Ya. Jadi yang ketiga, orang yang bakal dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang rajin sedekah. As-shadaqatu tarkul bala. Sedekah bisa mencegah segala musibah. Yang keempat, yang terakhir, wasaimu fi syahri Ramadan. Orang yang dirindukan surga nanti di akhirat, kata Nabi, ialah orang-orang yang rajin puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, sekarang ini bulan Maulid, Ramadan sebentar lagi, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya sehingga kita bisa sama-sama berjumpa dan menikmati bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmah, bulan maghfirah, bulan yang hanya diberikan kepada umat Islam, tidak umat-umat yang lain. Bahkan kalau lihat hadis kata Nabi, "Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Barang siapa yang berpuasa kepada Allah di bulan puasa ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya baik yang sudah lewat maupun yang akan datang. 2020, sekarang 2001, 2002 Allah akan ampuni dosa-dosanya. Yang penting kita tahu syarat rukunnya puasa, harus ada ilmunya. Makanya ayo kita sambut bulan puasa dengan hati yang gembira ya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Harap maklum dikarenakan saya ini bukan orang alim. Saya hanya sekedar ciseng katanya, Cina Serang, karena jualan saya paku semen di Serang. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hoi. Ya, dipanggil Polda. Kalau udah dipanggil Polda udah kalah dah.